cermin yang terabaikan. Di ruang yang terpisah dengan interior elegan, penuh cermin di setiap sisi ruangan yang memantulkan setiap gerak tubuh, aku duduk bersama 12 teman seorganisasiku, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan kepala-kepala bagian lainnya, menikmati hidangan panggang daging mewah yang dapat dinikmati sepuasnya dengan harga 500.000 per orang. Memang, harga yang harus kami bayar terkesan berlebihan untuk ukuran mahasiswa. Namun, tempat ini bukan pilihanku. Ide ini berasal dari mereka yang merasa bahwa kami layak mendapatkan kemewahan setelah acara besar yang kami urus bersama. Dana yang tersisa dari kegiatan itu akhirnya digunakan untuk makan malam di sini, sesuatu yang menurut mereka pantas untuk merayakan keberhasilan. Percakapan mereka terdengar menggebu-gebu, penuh tawa dan semangat, membahas politik, pemerintahan serta korupsi yang merajalela di negara ini. Setiap kalimat mereka penuh dengan kecaman, seolah-olah mereka adalah pahlawan yang tahu betul cara menyelamatkan dunia. Aku duduk diam, berusaha untuk tidak terlibat dalam percakapan yang semakin lama semakin memanas. Aku mencoba membuyarkan fokusku dari percakapan mereka, sibuk memandangi cermin di dinding yang memantulkan bayanganku, berusaha keras memutuskan diri dari percakapan mereka. Namun, pendengaranku tak bisa melawan ketika suara lantang Pak Ketua tiba-tiba memenuhi ruangan. Korupsi timah 271 triliun, bayangkan. Betapa hinanya mereka. Orang-orang itu sudah tidak punya hati nurani, katanya, diiringi gumaman setuju dari mereka yang, bagiku, tidak lebih dari orang-orang munafik. Aku menghela napas panjang, menggigit bibirku untuk menahan perasaan yang ingin meluap. Bagaimana bisa mereka berkata seperti itu tanpa sedikit pun rasa bersalah? Apa mereka tidak sadar bahwa makanan yang sedang mereka kunyah sekarang ini juga salah satu hasil dari korupsi? Korupsi kecil-kecilan, tapi tetap korupsi. Ya, salah satu hasil korupsi. Karena ini bukan kali pertama, bahkan bukan kali kelima hal seperti ini terjadi. Kami sudah melakukannya cukup sering. Setiap kali ada sisa dana, selalu ada celah untuk memanfaatkannya, dan kami, aku, selalu ada di sana untuk menutupi semuanya. Namun, mereka berbicara dengan begitu lantangnya tentang moralitas dan keadilan, seolah-olah mereka adalah contoh kesempurnaan. Aku tahu betul karena aku bendahara yang menulis dan mengurus semuanya. Proposal kebutuhan acara yang dilaporkan sengaja dinaikkan sedemikian rupa. Angka-angka di dalamnya jauh di atas kebutuhan sebenarnya. Berapa banyak bon kosong yang sengaja diisi untuk menyesuaikan jumlah di proposal? Harga sebenarnya selalu lebih rendah. Dan dari sisa uang itulah kami di sini, duduk di ruang mewah, menikmati daging panggang yang harga per orang lebih mahal dari makan siang rata-rata mahasiswa selama seminggu. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke cermin di dinding. Bayangan wajahku menatap balik, seolah menantang, lalu apa bedanya aku dengan mereka? Tapi aku tahu, aku berbeda. Aku melakukan semua ini demi sesuatu yang lebih besar, CV-ku di masa depan. Menjadi bendahara di organisasi terbesar di kampus adalah tiket emas menuju banyak peluang. Betapa menguntungkannya posisi ini, dan aku tidak bodoh untuk melepaskannya begitu saja hanya karena idealisme sesaat. Aku berusaha menenangkan diriku, meyakinkan dalam hati,
Ini semua demi masa depan. Sebentar lagi jabatan ini akan berakhir. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Hari-hari bersama para munafik akan berakhir. Aku dan mereka semua akan segera dilengsarkan dari posisi ini, digantikan oleh generasi baru yang entah akan lebih baik atau justru sama saja. Aku hanya menjalankan peran ini sementara, begitu pula mereka. Tidak ada gunanya mengorbankan diriku untuk sesuatu yang tak akan berubah. Toh, apa yang bisa kulakukan? Hal seperti ini sudah dianggap lumrah. Sistem ini sudah mendarah daging di organisasi, seperti tradisi yang tak tertulis. Jika aku melawan, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku akan dicap sebagai pembangkang, diasingkan, mungkin bahkan didepak dari lingkaran ini. Jadi, aku bertahan, menjalankan peran yang diberikan, meski setiap kali aku harus mengurus bon kosong atau laporan yang dibuat-buat, ada bagian kecil dalam diriku yang ingin memberontak. Tapi keinginan itu selalu kubungkam. Untuk apa berjuang sendirian, jika pada akhirnya aku hanya akan dihancurkan oleh sistem yang lebih besar dariku? Jika aku melawan sekarang, apa bedanya? Aku tidak akan mengubah apapun, kecuali menghancurkan peluangku sendiri. Aku memalingkan wajahku dari cermin, menenggelamkan diri dalam lamunan, dan berusaha keras untuk tidak peduli dengan percakapan mereka yang masih saja membicarakan tentang moral dan keadilan. Nilai-nilai yang mereka sendiri tidak sepenuhnya jalani. Aku memasukkan sepotong daging panggang ke dalam mulutku, mencoba mengalihkan perhatian dari suara yang semakin lama semakin mengganggu. Namun, belum sempat aku mengunyah daging tersebut, Pak Wakil Ketua, dengan semangat yang membara, mulai mengomentari tentang Wakil Presiden yang menurutnya tidak ada gunanya. Ia berbicara tentang betapa sia-sianya posisi tersebut, seolah-olah segala kekacauan negara ini bisa diselesaikan jika Wakil Presiden lebih kompeten. Aku heran. Mengapa pembicaraan tiba-tiba melompat ke topik itu? Tapi yang lebih mengherankan bagiku adalah kenyataan bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Pak Wakil Ketua. Seseorang yang, menurutku, adalah manusia paling tidak berguna di organisasi ini. Beliau ini tidak memiliki job desk yang jelas, dan aku selalu bertanya-tanya apa sebenarnya yang beliau lakukan selama ini di dunia organisasi ini, selain hadir. Aku mencoba berpikir sejenak, mencoba mengingat apakah ada kontribusi nyata yang pernah beliau berikan. Tidak ada. Setiap kali ada tugas besar atau acara penting, beliau hanya hadir tanpa memberi banyak kontribusi yang berarti. Tugas-tugas penting selalu jatuh ke tangan ketua, sekretaris, bendahara dan kepala bagian lainnya. Sementara beliau, satu-satunya yang tugasnya tampak konsisten, duduk di sana dan mengomentari segala hal dengan semangat yang berlebihan. Aku mengunyah makanan yang ada di mulutku, tetapi rasanya terasa semakin pahit. Di tengah percakapan yang makin tidak berbobot ini, aku merasa semakin terasing. Pandanganku tertuju pada Pak Wakil Ketua yang terus berbicara dengan penuh keyakinan tentang kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh para pemimpin. Semakin lama aku memandang beliau berbicara, semakin pahit pula makanan yang ada di mulutku. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke cermin di dinding, mencoba untuk mengabaikan suara-suara yang memenuhi ruangan ini. Bayangan wajahku kembali memantul di cermin, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Perlahan-lahan, aku mulai menyadari sesuatu.
Ruangan ini dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang memantulkan setiap sudut, setiap gerakan. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan itu, di tengah percakapan yang begitu berapi-api tentang keadilan dan moralitas, tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke dalam cermin itu. Seolah-olah cermin-cermin itu hanya hiasan belaka, padahal mereka, manusia-manusia hipokrit, yang begitu lantang berbicara tentang kemunafikan orang lain, tak pernah menyadari bahwa mereka sendiri terjebak dalam kebohongan yang sama. Di setiap pantulan kaca, aku melihat wajah mereka, tapi aku juga melihat diriku sendiri, terperangkap dalam kebingunganku tentang dunia yang penuh dengan hipokrisi ini. Aku tersadar, mengapa mereka tidak bisa melihat apa yang terlihat jelas bagiku? Mengapa mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri di cermin? Aku merasa heran sekaligus jengah dengan betapa mudahnya mereka mengabaikan kenyataan yang ada di depan mata mereka. Aku bertanya-tanya melalui cermin itu. Dalam kesunyian, hanya pantulan wajahku dan perasaan yang membeludak, seolah aku sedang mencari jawaban yang tak pernah datang. Tapi pikiranku terputus ketika Pak Ketua memanggilku. Menteri Keuangan, hentikan lamunanmu itu. Dari tadi kau dipanggil tak menyahut. Ayo, pergi bayar ke kasir, ucapnya dengan nada canda, diiringi tawa teman-teman yang lain. Aku hanya bisa tersenyum terpaksa, mengiyakan, dan segera bangkit untuk pergi ke kasir. Sesampainya di kasir, aku menyebutkan meja kami, menunggu penghitungan tagihan. Aku memperhatikan sekeliling, bahkan daerah kasir ini, yang lagi dan lagi berlatar cermin dan kaca. Cermin yang terpasang di dinding, kaca yang mengelilingi setiap sudut. Aku tertawa kecil, hampir tak percaya, mendapati betapa konsistennya restoran ini dengan penggunaan cermin dan kaca, seolah tiada sudut yang terlewatkan dari pantulan diri. Pak, totalnya 6.900.000, tetapi kebetulan hari ini adalah hari ke-1000 pembukaan restoran, jadi kami memberikan potongan 50% dan bebas pajak serta biaya pelayanan secara random. Totalnya menjadi 3 juta, ucap pegawai kasir dengan senyum ramah. Aku hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan kembali ke ruangan. Sudah selesai, kataku, memberitahu teman-teman yang lain. Kami pun bersama-sama keluar menuju area parkir. Pak Ketua menanyakan tagihan tersebut padaku, berapa tadi? 6.900.000, termasuk pajak dan biaya pelayanan, jawabku. Beliau melanjutkan dengan semangat, wah, sisa dana kita masih banyak, berarti ya. Tawa riuh mengiringi perkataannya, dan aku ikut tersenyum sambil mengiyakan. Aku berpamitan dan segera menuju mobil yang kukendarai tadi. Aku tahu, mereka masih akan berkumpul di sana, melanjutkan perbincangan yang sama berulang-ulang tentang politik, korupsi, pemerintah, dan hal-hal lainnya. Aku masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin, memperbaiki posisi spion tengah, dan memperhatikan mereka melalui cermin spion tengah mobil, masih sibuk berbicara, beberapa sambil menghidupkan rokok. Dengan pandangan terfokus di cermin spion tengah, aku tersenyum lega. 1 hari lagi telah terlewati dengan manusia-manusia hipokrit itu.